Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ingin saya sampaikan hal-hal yang kaitannya dengan Lailatul Qadar. Yang pertama kita sampaikan yaitu tentang definisi ya. Apa sih pengertian daripada Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kalimat atau dua kata. Yang pertama yaitu lail yang berarti malam, kemudian qadar yang memiliki banyak makna. Yang pertama malam ya. Malam secara ketentuan syariat adalah rentang waktu yang ditandai mulai dari terbenamnya matahari di ufuk barat hingga terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari di ufuk timur. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ati musyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Para ulama sepakat bahwasanya meski ayat ini menyebutkan puasa itu sampai malam, tetapi bukan berarti sampai tengah malam. Tapi maksudnya adalah sampai bertemunya malam, yaitu ketika matahari terbenam. Dan malam akan diakhiri dengan terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu subuh. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Itu yang pertama. Jadi Lailatul Qadar terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah lail yang bermakna malam ya. Sehingga ketika kita menyebut ya Lailatul Qadar ya, sebenarnya sudah cukup. Ketika kita menyebut malam Qadar juga sudah cukup ya. Kalau kita menyebut malam Lailatul Qadar ya agak sedikit boros ya. Karena makna lail itu malam, berarti malam Qadar gitu ya. Jadi salah satunya boleh ya malam Qadar atau Lailatul Qadar saja itu sudah cukup. Tapi ketika kita memang lidah kita sudah terbiasa menyebut malam Lailatul Qadar ya nggak apa-apa, ya nggak berdosa ya ketika kita mengucapkan kalimat itu ya nggak berdosa. Ya. Itu pengertian malam. Ya. Kemudian makna Qadar ya, ternyata kalau kita gali, kalau kita baca di dalam Al-Quran ya, makna Qadar itu maknanya cukup banyak ya, tidak hanya bermakna satu kalimat, satu kata, tetapi banyak makna. Di antaranya adalah makna Qadar yaitu kemuliaan. Makna Qadar itu maknanya kemuliaan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka itu tidak dimuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Makna Qadar di ayat 67 surat Zumar maknanya kemuliaan. Kemudian makna Qadar berikutnya itu maknanya adalah ukuran, atau kita sering menyebutnya kadar ya. Kadarnya berapa, ukurannya berapa ya. Itu walladzi nazala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar atau ukuran, lalu kami hidupkan dengan itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari alam kubur. Itu makna Qadar yang kedua adalah ukuran. Kemudian makna Qadar yang ketiga yaitu menyempitkan. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
Allah melapangkan rezeki yang dikehendaki dan mempersempit. Ya. Makna qadar yang ketiga adalah mempersempit, ya, menyempitkan. Ya. Dan ternyata para ulama yang memahami salah satu makna qadar adalah kesempitan, ya, mereka menjelaskan karena banyaknya para malaikat yang turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam itu Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Malaikat dari mulai Sidratul Muntaha, lapisan ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 sampai lapisan pertama, malaikat diturunkan ke bumi sehingga bumi itu menjadi sempit. Itu makna yang ketiga, ya. Kemudian makna yang keempat dari qadar yaitu waktu yang ditentukan. Falabista sinina fi ahli madyana tsumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Atau dalam ayat lain, ila qadarim ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Kemudian makna qadar berikutnya yaitu kemampuan. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah, pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya. Makna qadar di sini adalah mampu. Kemudian makna qadar berikutnya yaitu menguasai. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang taubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna qadar berikutnya yaitu penetapan. Makna qadar berikutnya penetapan. Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni menyebutkan bahwa malam itu disebut malam qadar dengan makna malam penetapan. Karena malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan segala sesuatu untuk tahun itu, baik hal-hal yang terkait dengan kebaikan atau keburukan, termasuk juga urusan pengaturan rezeki dan keberkahan. Demikian, ya, makna daripada Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa memahami makna atau pengertian daripada Lailatul Qadar tersebut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.